Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali dengan Ferry Irawan, mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua mengenai kriminologi, di mana ini adalah salah satu tugas saya juga yang diberikan oleh Bapak Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Hal yang pertama yang harus kalian ketahui mengenai kriminologi adalah mengerti definisi kriminologi itu sendiri. Yang pertama, kriminologi. Kriminologi berasal dari kata krimen yang artinya kejahatan dan kemudian logos yang artinya ilmu. Jadi kriminologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang tindak kejahatan dan tindak kriminal. Ada beberapa sebab yang menyebabkan orang melakukan tindak kejahatan atau yang disebut dengan kriminal. Itu ada beberapa sebabnya. Yang pertama, adanya suatu paksaan atau yang bisa dikatakan kepepet. Nah, jadi penyebab orang melakukan tindak pidana itu bisa dilihat dari segi ekonomi juga. Terkadang orang yang melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal itu karena adanya suatu kepepet atau membutuhkan. Seperti contohnya, orang merasa lapar. Orang merasa lapar adalah suatu kebutuhan primer di mana seseorang itu harus memenuhi kebutuhannya. Karena tidak adanya peluang untuk bekerja atau mungkin sudah mendesak sekali, tidak ada pendapatan sama sekali sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana kejahatan seperti pencurian, pembegalan atau bahkan kasus-kasus yang berat seperti pembunuhan. Itu bisa dilihat dari faktor ekonomi juga. Tidak hanya faktor ekonomi juga. Biasanya kejahatan itu terjadi karena faktor peluang atau kesempatan. Jadi seseorang melakukan tindak kejahatan itu tidak hanya bergantung pada ekonomi juga, tetapi kadang ada orang yang menggunakan kesempatan atau peluang berdasarkan situasi. Seperti contohnya gini, jika ada motor, kemudian lupa tidak mengunci motornya, dan kemudian awalnya baik-baik saja, kemudian melihat motor itu tidak dikunci, sehingga penyebab orang melakukan tindak kejahatan. Atau mungkin orang meletakkan handphone yang bagus, yang merek-merek Oppo atau merek-merek apa digeletakkan, dan kemudian ada orang yang awalnya baik-baik saja, tidak memiliki pemikiran untuk mencuri karena melihat barang tersebut mewah dan kemudian laku dijual mahal, sehingga orang tersebut melakukan tindak pidana seperti contohnya pencurian. Dan kemudian selanjutnya tidak hanya faktor ekonomi atau kepepet dan kemudian faktor peluang atau kesempatan, ada faktor lagi yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak kejahatan. Faktor itu adalah faktor paksaan. Seseorang melakukan tindak pidana atau kejahatan, biasanya ada faktor-faktornya seperti paksaan dari orang lain. Contohnya gini, ada seorang penjahat yang melakukan tindak kejahatan menculik seorang anak, dan kemudian si orang tua ini dikabarin bahwa anaknya diculik sama penjahat tersebut, dan kemudian penjahat tersebut menyuruh atau agar orang tua itu untuk melakukan tindak pidana, seperti contohnya perbuatan mencuri atau melakukan tindak pidana yang meresahkan orang lain, atau mengirimkan sebuah
uang palsu atau kejahatan-kejahatan pidana lain. Itu karena paksaan dari si penjahat itu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang sudah melihat video saya ini, jadi kriminologi ini bukan mengajarkan untuk kita agar melakukan tindak pidana, tapi ilmu kriminologi ini adalah kita mempelajari hal-hal apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana, dan kemudian kenapa kok dia itu melakukan kejahatan, pencurian, pembegalan, atau segala hal itu yang berhubungan dengan kejahatan. Di kriminologi ini dipelajari di kriminologi. Baiklah, ada beberapa solusi untuk mencegah agar tidak adanya atau mengurangi kejahatan yang terjadi saat ini, bahkan untuk kedepannya nanti. Yang pertama, solusinya adalah harus tegasnya aparat penegak hukum mengadili atau menangkap orang-orang yang sudah melakukan tindak kejahatan. Dan yang kedua, harus adanya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Dan yang ketiga, ciptakan lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang keempat, perlunya roda perekonomian itu dari pemerintah untuk menggerakkan masyarakatnya, seperti membuat bisnis UMKM yang didanai oleh pemerintah atau lain sebagainya yang berbentuk akan masyarakat itu mendapatkan pendapatan. Dan yang itu faktor dari lingkungan seperti norma dan agama itu perlu ditingkatkan kembali agar kejahatan atau tindak pidana itu berkurang. Mungkin itu saja solusi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Dan apabila dari teman-teman semuanya memang ada solusi lagi atau memang ada yang ingin disampaikan, nanti bisa hubungin saya lewat WA atau bisa komentar di bawah ini agar yang jelas agar channel ini makin berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bram telah mendidik kami sehingga kami bisa ngomong lewat video ini dan belajar secara online, berbicara langsung di depan kamera, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, maju. Terima kasih.